Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hadirin, hadirat, para bapak, para ibu, muslimin, muslimat, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam yang mulia, di malam 21 Ramadan, Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Wabil khusus di Masjid Al-Ihsan ini yang luar biasa, yang selalu menyediakan menu berbuka puasa dengan beragam varian rasa dan sayur dan lauknya. Tadi lauknya telur sama apa? Garang asem, bukan? Sayur asem. Ya. Sebelumnya bandeng, ikan kembung, masya Allah, gitu ya. Luar biasa. Sudah dipikirkan sedemikian rupa oleh panitia supaya tidak bosan, supaya yang istiqomah tidak hanya ibadahnya. Ya. Kalau ibadah memang harus istiqomah, tapi kalau lauk jangan istiqomah. Ya. Tempe terus ya, jangan, gitu ya. Nanti tidak bosan. Telur terus, nah istiqomah lauknya, bukan. Nah istiqomah ibadahnya. Tapi untuk menu takjil, menu berbuka difikirkan oleh panitia luar biasa dengan segala varian sayur dan lauknya untuk mengkhidmati jamaah sekalian agar bisa berbuka dan menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Masjid Al-Ihsan, masya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung kita masuk di tanggal 21 Ramadan, maka materi yang sangat relevan adalah memotivasi saya pribadi khususnya dan kepada hadirin sekalian tentang mencari dan menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir ini. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, taharru lailatul qadar fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka saya ingin menggarisbawahi di sini agar kita memaksimalkan dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa mengoptimalkan dengan sebaik-baiknya, agar 10 hari terakhir ini atau paling tidak sampai hari Kamis kita kembali kepada satu ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam mengarungi malam-malam yang ada di 10 hari terakhir, maka konsepnya adalah ahsanu amala, perbaiki dan perbagus amalnya, baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas. Masjid Al-Ihsan menyelenggarakan itikaf, dibuka 24 jam, menyelenggarakan kajian, hadiri, karena itu adalah pintu-pintu surga. Hadiri kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Ihsan, baik itu kegiatan yang sifatnya individual ataupun yang diakomodir oleh takmir, karena itu bagian dari ahsanu amalah. Itu bagian dari memperbagus amal kita, terutama di 10 hari terakhir ini. Karena kalau kita melihat suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW
sebagaimana yang digambarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika idza dakhala fi ashril awakhir, apabila Rasul memasuki 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Ada dua makna di sini, ada dua penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, maksud dari mengencangkan pinggang adalah dia tidak mengumpuli istri-istrinya. Jadi fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan istri-istrinya dalam rangka berkholwat totalitas dalam beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir. Itu suri tauladan kita memberikan contoh seperti itu. Atau yang kedua, bahwa Nabi SAW mati-matian bersusah payah dan pengorbanan yang luar biasa dalam mengarungi menjalani 10 hari terakhir. Saya berikan sebuah permisalan, ketika seorang petarung yang memakai sabuk nggih, kan sedang mengencangkan ikat pinggang. Artinya ketika orang mau bertarung, baik itu tapak suci ataupun bela diri, karate, kan ada sabuknya dikencangkan. Kira-kira dalam pertandingan yang akan dihadapi, dia leha-leha atau mati-matian, atau dia akan santai-santai saja, koplokan rapopo, jotosen rapopo, tendang rapopo, aku ngalah rapopo, kan nggak mungkin seperti itu. Artinya dia akan sungguh-sungguh berjuang mati-matian, akan mendapatkan yang terbaik, berusaha yang terbaik, totalitas optimal, semua dikerahkan supaya dia bisa memenangkan pertandingan yang sedang dia jalani, kan gitu. Begitu juga dalam konteks 10 hari terakhir, digambarkan Nabi SAW mengencangkan ikat pinggang itu, artinya Nabi mati-matian, Nabi sungguh-sungguh, Nabi benar-benar totalitas dalam mengarungi 10 hari terakhir ini. Kalau saja Nabi SAW seperti itu, lah wong kita iki sopo, gitu ya. Ora jelas ngene iki, gitu ya. Surgane mbuh kan ngendi, gitu nggih. Mbuh surga alhamdulillah, gitu ya. Lah Nabi aja yang surganya yang paling tertinggi saja seperti itu, bagaimana beliau SAW luar biasa. Maka paling tidak Bapak sekalian dirahmati Allah, kalau kita tidak maksimal, maka jangan sampai kita tidak sama sekali. Gunakan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya, dengan standar minimal. Dengan standar minimal. Ya minimal itu ya pokoknya hadirlah. Yang penting ada amalan-amalan di 10 hari terakhir itu. Ya. Justru dengan amalan-amalan itu harapannya kita bisa dihitung luar biasa oleh Allah kalau ternyata bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya saya sering sampaikan, 10 hari atau Ramadannya Nabi SAW itu istiqomah yang progresif. Nabi itu 10 hari pertama, kedua standar, ya standarnya Nabi jangan dibandingkan dengan standarnya kita, gitu ya. Pokoknya standar, artinya tetap. Tapi ketika 10 hari terakhir beliau melejit, beliau di puncaknya, di klimaksnya, di puncaknya, sehingga beliau sungguh-sungguh di situ. Bukti sungguh-sungguh apa? Beliau ahlailahu, beliau menghidupkan malamnya. Kalau biasanya ada tidur, ada istirahat, beliau rehat. Tapi kalau khusus 10 hari terakhir ada perbedaannya. Apa itu? Beliau menghidupkan malam-malamnya supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi bagi yang sudah istiqomah, jangan merasa jumawa. Masih ada PR ini 10 hari terakhir, kita harus lebih progresif sebagaimana Nabi SAW juga seperti itu. Nabi juga sama. Tapi ketika 10 hari terakhir beliau totalitas, dan itu dibuktikan dengan 10 malam terakhir, malamnya beliau hidupkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus membuat jadwal Bapak Ibu sekalian, jadwal yang jelas, jadwal yang baku. Ojo yang penting jalan, jangan.
Malam ini taraweh sampai jam 8. Pulang. Misalkan pulang. Kalau yang pulang nanti jam 10 apa pulang tadarus Al-Qur'an sampai jam 10. Istirahat. Jam 12 datang ke masjid sambil menunggu kajian sampai sahur di sini. Kayak gitu, dijadwal. Kalau nggak dijadwal nggak bisa. Harus ada niat yang kuat supaya kita bisa bersungguh-sungguh dalam mengarungi 10 hari terakhir ini. Kalau cuma 11 melaku wes lah sak tekane, ora tekan-tekan. Wes lah yang sempat wae lah, ora sempat kalau kayak gitu. Harus diniatkan, harus diprogram. Harus ada rundown, jadwal yang jelas. Habis taraweh ngapain? Tadarus istirahat. Jam 12 bangun, jam 1 bangun ke masjid Al-Ihsan sampai menunggu kajian jam 2 untuk sholat lagi, untuk baca lagi sampai kemudian jam 2 sampai jam setengah 4 ada kajian, setengah 4 sahur, subuh, kemudian pulang. Kalau jelas enak, ada niat kuat enak. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada program, ya sudah, Ramadan akan berlalu begitu saja dan dia tidak optimal dalam 10 hari terakhir. Dan itu eman-eman banget, eman-eman sekali. Maka ini nasihat untuk saya pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian, mari kita hidupkan dan kita totalitas optimalkan di 10 hari terakhir ini. Insyaallah siap nggih Bapak? Siap nggih? Siap nggih? Wah, kok kurang keras ini suaranya nih, kok masih ragu-ragu ya. Siap nggih? Siap. Ibu-ibu insyaallah siap nggih? Oh siap. Siap nggih Bu? Oh siap. Ya, insyaallah Masjid Al-Ihsan rame dengan kehadiran panjenengan semuanya. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.